Baik Kang, kita kembali ke hal tentang menjadi pengusaha dan juga berkesenian. Bagaimana Akang bisa mengatur emosi antara Akang juga sebagai berkesenian juga sebagai pengusaha? Apakah memang biasanya kalau orang seniman itu melakukan segala sesuatunya totalitas? Ya. Cara mengatur emosinya seperti apa Kang? Ya, orang seringkali memang selalu seolah-olah seni itu hanya orang-orang tertentu yang memiliki rasa seni gitu. Padahal pada dasarnya kan semua orang juga sudah dibekali rasa seni. Hanya memang yang terasah atau tidak gitu kan. Jadi kalau kita sudah memang mengasah rasa seni itu sebenarnya tidak ada bedanya dengan usaha atau jadi pengusaha, karena pengusaha juga punya seni gitu kan. Seni manajemen, seni mengatur orang, seni mengatur uang, dan seni dalam berlingkungan. Jangan sampai nanti lingkungan usaha kita juga berbenturan dengan kehendak lingkungan yang kita tempati, tempat usaha itu kan. Jadi ketika saya memang berkesenian dengan atau mensupport para seniman, ya tidak ada masalah, hampir tidak ada problem, karena memang saya sudah terbiasa gitu kan. Apapun yang saya lakukan, baik di dalam usaha juga bukan untuk saya, ya kan. Itu konsepnya gitu kan. Sehingga ketika saya berkesenian atau berusaha, ada datang orang seniman minta support, minta bantuan, dan memang usaha juga untuk itu gitu kan. Jadi memang link and match-nya antara berkesenian memang karena konsep di usaha Akang juga memang seperti itu. Kurang lebih akan berkaitan dengan seni. Ilmu seni apa yang diterapkan Kang? Misalnya tentang apa ya biasanya? Ya konsepnya seni yang berakar dari budaya gitu. Saya selalu membuat sebuah perkumpulan atau organisasi apapun, saya tidak akan pernah melepaskan budaya. Sama seperti saya misalkan menampung para pengusaha dari mobil misalnya gitu kan, saya tetap menerapkan ke mereka, kita jangan lepas berdagang lepas dengan budaya, karena dagang kita juga punya budaya. Berbeda dagang kita dengan dagang orang asing, yang mungkin orang asing itu tidak ada kebijakan pribadi duduluran, karena ada harga duduluran ya kan. Mereka selalu tekan kontrak, mau rugi orang lain terserah sesuai dengan kontrak. Nah kita nggak bisa begitu, budaya kita seperti itu, nggak seperti itu. Jadi kita masih tetap konsep saling menguntungkan, ya kan. Nah konsep-konsep inilah itu memang dari seni. Dan itu berhasil diterapkan. Ya saya pernah pedagang beras misalnya gitu ya, saya kirim beras ke mitra saya misalkan di Bekasi atau di Jakarta gitu ya, sudah menjadi mitra. Ketika kita kirim harga tertentu A misalnya, kemudian mereka nerima, mereka terus jalan, tiba-tiba 2 atau 3 hari, Kang ini harga beras turun gitu kan. Ya oke, turun berapa? Sekian. Oke, turunkan lagi aja gitu. Padahal harga awal sudah ditentukan. Itulah konsep yang saling menguntungkan. Betul. Tidak terkunci oleh kontrak gitu tidak kan. Ada ego. Kalau kontrak kita terserah aja mau rugi juga. Selesai. Itu bukan konsep kita. Konsep budaya kita nggak seperti itu gitu. Justru terpelihara. Nah, terpelihara supaya kita tetap manjang gitu kan. Itu mentak dalam bahasa Sunda mungkin dagangan manjang kan utara riis gitu kan. Nah, itu sebenarnya konsep-konsep seni kita dalam berdagang atau sama lah, tidak jauh dengan seni gitu. Ya, seni mengatur cara hidup kita dengan sesama, dengan lingkungan gitu. Jadi hampir tidak berbenturan sama sekali. Bahkan ketika saya bisa dikatakan mampu menjalankan sebuah usaha dan menggampangkan kembali, saya bisa berkesenian bersama orang-orang para seniman gitu. Nah, bicara masalah seni Kang, tentu tidak hanya saat ini saja Akang mengabdikan diri kepada seni dari kecil. Akang sebenarnya suka akan seni itu sejak kapan? Terus kepiawaian Akang itu apa? Misalnya mungkin memainkan alat musik atau teatrikal atau seperti apa? Kalau sejak kecil kita memang secara alamiah, mungkin juga pengaruh lingkungan tadi. Saya juga punya paman yang kebetulan memang bukan paman secara keturunan, tapi ada ikatan dengan bibi lah ya, kawin sama bibi itu jadi paman gitu. Paman ini juga bisa walaupun bukan seorang seniman tapi bisa menggambar. Nah, dari situlah mungkin mata saya juga bisa melihat jadi pengen bisa ngegambar gitu kan. Sehingga waktu kecil saya biasa menggambar, kadang-kadang membuat film pakai senter gitu kan. Nah, bikin film-filman koboi gitu kan. Nah, di lingkungan juga banyak topeng-topeng bermunculan. Kita juga sejak SD itu sudah membuat grup topeng gitu, topeng main-mainan gitu aja lah gitu. Meskipun memang tidak ada support dari orang tua, karena sudah menjadi paradigma di kita, orang yang memang berkesenian tuh
dalam pikiran mereka tuh pasti masa depannya suram lah. Betul. Gitu kan, karena memang mau kerja di mana orang seniman gitu kan. Gitu. Tapi itu tidak menurunkan semangat. Saya selalu ingin meskipun saya ada tantangan dan cemoohan dari orang tua, tapi itu dijadikan cambuk buat saya. Jadi orang tua saya paling tidak suka sebenarnya, yang pertama kali tidak suka saya menjadi pengusaha itu orang tua saya, bapak terutama gitu kan. Jadi saya selalu memang disupport untuk jadi PNS, pegawai negeri gitu kan. Jadi ya minimum saya camat lah gitu kan. Mungkin itu paradigma kalau kita orang tua punya anak jadi pejabat itu mungkin seolah-olah gimana lah ya. Tapi apa itu mempengaruhi juga dengan Akang masuk ke jenjang pendidikan tinggi atau perkuliahan tidak dalam berkesenian? Maksudnya kan Akang juga gelarnya insinyur, yaitu apa itu juga termasuk salah satu bentuk protes orang tua supaya tidak berkesenian jadi insinyur gitu gimana Kang? Ya kalau itu memang saya sebelum masuk ke dunia teknik itu juga saya pernah di pertanian, kemudian pernah di Fakultas Hukum juga gitu ya. Itu memang saya yang memilih sendiri, artinya sama sekali sama orang tua. Saya bukan tidak menghargai orang tua. Saya sejak SD juga ke sekolah SD itu sama paman, ke SMP saya bersama guru, tidak pernah diantar orang tua. Hampir orang tua tidak mengarahkan saya untuk masuk ke sekolah tertentu gitu loh. Tapi hanya mengarahkan untuk menjadi PNS, pegawai pemerintah lah gitu kan. Itu aja gitu. Karena mereka juga orang tua saya sendiri mungkin tidak tahu gitu jurusan sekolah tuh apa sih yang kira-kira masuk ke ini gitu kan. Ke PNS atau orang pemerintah lah seperti itu gitu. Jadi itu memang ya perjuangan saya sendiri, artinya kehendak saya sendiri mengalir ketika saya memang ada kecenderungan saya kok suka di sini gitu kan. Ya saya tetap harus melakukan itu sesuai dengan apa yang saya inginkan. Jadi ngambil jurusan teknik seperti itu. Tapi memang tidak jauh dengan artnya gitu kan. Karena apapun seni, teknologi apapun tidak akan lepas dari seni gitu. Dan kan tetap tidak akan kering kalau teknologi nggak ada seninya. Tidak gitu. Menghambat untuk mengembangkan seni juga walau sudah jadi insinyur. Saya di perguruan tinggi juga ada unit-unit kesenian, misalkan seni teater saya masuk gitu kan. Ketika saya di Fakultas Hukum juga ada unit teater, saya masuk di teater. Di ITB juga saya bisa masuk di teater gitu kan. Termasuk kreatif juga ya dalam mahasiswa. Artinya termasuk mahasiswa nakal juga sering bolos. Kalau waktu untuk menyalurkan kesenian itu sama itu gak? Enggak juga. Artinya kita bisa ngatur waktu lah. Sehingga nanti waktu karena kita ngatur waktu yang sangat padat itu seringkali saya melupakan untuk masa-masa bermain gitu kan. Karena memang saya harus berkegiatan di unit-unit tertentu gitu di berkesenian, waktu untuk kuliah sehingga lumayan padat gitu. Sehingga memang saya tergodok untuk hal semacam, dan ada semacam semangat yang menggelora. Saya harus segera selesai dan saya harus segera membuat sebuah perusahaan yang bisa bermanfaat untuk orang banyak. Ya, minimum saya bisa memberikan manfaat buat 2 atau 3 orang gitu kan. Itu yang semangat mendorong saya gitu. Makanya ketika ada anak-anak, Kang, bikinkan ini Karang Taruna, itu sangat terpacu bagi saya. Di tahun 78 sudah buat Karang Taruna, dan saya selalu berpikiran saya tidak membuat sesuatu yang besar kalau saya hanya mengajak orang yang memang sudah kebiasaan di situ. Ada misalkan saya biasa sholat misalkan ke masjid, terus saya ajak dan ke masjid, nggak aneh. Tanpa diajak pun gitu kan, memang sudah terbiasa. Tapi ketika saya membangun orang yang dianggap tidak baik oleh masyarakat, misalkan sudah biasa mencuri gitu, kemudian saya ambil ke Karang Taruna, kemudian berkegiatan sampai suatu ada acara tertentu saya dorong untuk membacakan doa. Nah, itu kan sudah luar biasa. Itulah yang selalu mendorong saya sejak muda gitu kan. Jadi memang ingin mengajak orang lain. Ya, artinya dari baik lebih baik. Kalau tidak baik ya jadi baik itulah. Iya. Nah, kembali kita ke seni. Akang dari kecil sering menggambar, sering ini. Akang juga pelukis. Pernah buat satu mahakarya yang mungkin bisa jadi orang tertarik sehingga membelinya. Itu ada tadi. Cerita menarik nggak? Jadi apa ya? Saya selalu berkarya tuh. Tadi saya anehnya luar biasa bagi saya anggap luar biasa bagi saya ya. Karena saya setiap berkarya itu tidak berpikir untuk saya pribadi. Saya enjoy, saya happy melakukan sesuatu, dan apabila karya saya disukai orang tertentu, itu sudah cukup membahagiakan saya gitu kan. Sehingga saya tidak terpikir lukisan saya harus laku mahal gitu kan. Tapi pernah nggak sih Kak?
Ya meskipun kadang ditawar pun saya nggak berani jual gitu loh. Gitu. Kenapa? Alasannya kenapa? Apa memang untuk saya lebih merasa sayang karya saya kalau dijual. Seolah-olah saya melepaskan sesuatu yang ada dalam diri saya. Tapi kalau dipinta oleh orang lain dan saya berpesan tolong dijaga, dipelihara, itu merupakan kehormatan buat saya gitu. Tapi itu sering ada yang sering gitu kan, sering artinya. Kalau misalnya mereka memang ingin memberikan sesuatu sebagai imbalan, nah itulah yang persoalan, itu kan hadiah artinya gitu kan. Baik. Anggap hadiah gitu. Berarti kan. Prosesnya tetap ya simpen aja lah baik-baik gitu kan. Jadi ya Adam sendiri barangkali kalau misalkan dan titip ini gitu kan. Terus kalau atau Adam ke saya, Pak Haji ini titip ini barang saya gitu kan. Terus saya rawat gitu. Adam melihat barang saya harus dipelihara banget. Kan pasti ada kebanggaan tertentu kan. Tapi kalau saya jual diapain orang lain kadang aduh lukisan saya dijual lagi dengan puas kemana-mana, karena kita juga tidak bisa merasa apa-apa ada sesuatu yang bagian dari diri saya itu kebawa orang lain gitu loh. Apakah itu termasuk terobosan dari berkesenian dengan konsep seperti itu atau gimana kan? Sepertinya iya. Jadi saya berkesenian tuh ya untuk happy saya karena untuk hidup saya bukan hanya untuk di situ gitu loh. Ya kan? Saya sudah bisa menghidupi keluarga saya atau saya juga bahkan bisa menghidupi orang lain dengan berdagang gitu kan. Jadi ngapain saya harus serakah karya saya ini pun yang mungkin bisa dinikmati orang lain harus dijual juga gitu kan. Jadi kadang kalau misalkan ikut pameran saya hanya support. Ya kadang Kang tolong ayo itu kan kadang-kadang dia nggak ada alat saya bantu gitu kan. Pengetahuannya juga diminta saya kasih gitu. Jadi tidak kikir dengan ilmu lah. Jadi saling mensupportnya Akang dengan banyak orang-orang yang ingin disupport itu bentuk dari sebuah kegalauan karena mungkin zaman sekarang orang untuk suka akan seni dan budaya itu sudah mulai pudar tidak? Atau Akang sendiri punya metode apa supaya usia-usia produktif itu menyukai akan berkesenian atau kebudayaan Sunda? Ya, secara umum apapun bukan hanya kesenian gitu ya. Baik itu berdagang atau tentang ilmu baca atau kebiasaan membaca itu harus sedini mungkin. Itu konsep harus karena memang saya sudah terbiasa sejak kecil pun terdidik seperti itu. Saya sudah dikenalkan ke dunia pertanian sejak kecil gitu kan. Meskipun hanya ikut di ngeluku, misalkan duduk di luku pun itu sudah luar biasa ya kan, menjadi ilmu kemudian menjadi semangat dalam diri saya untuk mencintai pertanian karena sangat merasakan sejak kecil. Artinya minum air sawah sudah merasakan hal semacam itu kan akan memorinya nempel banget ketimbang anak hanya katakan seperti kata orang lain gitu kan, tidak pernah merasakan akan lain gitu. Jadi apapun harus dilakukan sedini mungkin. Makanya saya berkesenian itu kepada anak-anak. Kalau misalkan ada anak TK, Pak bisa nggak belajar? Ayo, dengan senang hati gitu kan. Bayar nggak? Enggak gitu kan. Dengan datangnya kalian ke sini mau berlatihan kesenian atau belajar apapun di sini, apapun yang saya ada, saya bisa, saya berikan, itu sudah luar biasa bagi saya. Sesuatu yang menjadi harapan saya dari awal sejak dulu gitu kan. Jadi memang dengan adanya Saung Berem disebut seni budaya dan juga pusat kuliner ini bentuk dari kecintaan kita untuk menyebarkan bahwa semangat untuk berkebudayaan. Jadi artinya juga jangan salah paham. Kenapa ini ada kuliner? Kok dipisahkan sih kuliner? Kalau nggak disebut begitu nanti orang tidak tahu di sini ada kuliner, ya kan? Makanya harus saya sebutkan. Jadi Saung Berem ini pada dasarnya saya tetap nanjirkan dalam bahasa Sunda, nanjirkan seni budaya Sunda gitu ya. Nanjir itu barangkali bukan hanya sekedar melestarikan, tapi kalau seperti bendera, walaupun pendek tetap berkibar gitu loh. Nah itulah konsep Saung Berem ini, seluruh aspek budaya gitu, bukan hanya seni gitu, karena seni itu dominan. Kenapa dibilang seni budaya? Karena seni ini sangat dominan. Ada seni memasak, seni pakaian, seni berbahasa, seni apapun ada. Makanya ditempel sebenarnya seni itu bagian dari budaya, ya kan? Jadi semua komplit di sini. Apakah ada. Ini juga pembuktian bahwa ke masyarakat bahwa dengan berseni juga merupakan sebuah masa depan yang terang? Oh iya, artinya kita sudah diberikan modal gitu oleh nenek moyang kita, oleh karuhun kita untuk hidup ya tenang, damai, berlingkungan yang sehat. Artinya dengan masakan juga sudah disediakan, tinggal olah kreatif lah gitu kan, sesuaikan dengan kondisi. Jadi kalau dulu mungkin sebuah lotek itu, hasil karya lotek itu hanya dipincup oleh daun, nah sekarang mungkin penataan yang lebih bagus. Baik, nah gitu. Dulu Akang sempat ditentang keluarga dalam berkesenian atau misalnya pengusaha juga. Bagaimana dengan keluarga Akang sekarang? Ditahan dulu. Kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut.